Haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, umat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih, yang ada di rumah dan yang ada di luar sana? Biarlah melalui ibadah saat pagi hari ini kita boleh mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak usah terbatas oleh ruang ataupun waktu, karena Roh Kudus Tuhan mampu bekerja di dalam segala sesuatu. Mari kita sama-sama kita angkat hati dan seluruh kehidupan kita, karena kita mau menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Kita angkat pujian yang berkata, selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik. Karena apa yang kami lakukan biarlah itu semuanya untuk kesenangan-Mu ya Tuhan. Untuk kesenangan-Mu saja ya Tuhan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain ya Tuhan. Dan ya biarlah kami semuanya masing-masing yang ada di rumah, yang ada di gereja, biarlah kami semua bersatu hati ya Tuhan, tidak terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi di dalam roh kami bersatu untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun menaungi kami semuanya ya Tuhan, baik pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan, bahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya jamahan lawatan Tuhan, hadir-Mu Tuhan, boleh kuat di dalam kehidupan kami, boleh kuat di dalam ibadah ini ya Tuhan, sehingga kami ketika kami nanti selesai dalam beribadah, kami boleh merasakan berkat-berkat yang besar ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah pada saat pagi hari ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan menuntun dan memimpin, yang berdaulat atasnya dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh bersuka cita, dan kami pujian-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, persembahan kami yang kami nyatakan di hadapan Tuhan, semuanya bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang ada ya Tuhan. Roh Kudus Engkau menuntun kami, sehingga motivasi kami motivasi yang benar dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih, oh terima kasih. Kami akan mulaikan seluruh rangkaian ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah. Kasih setia Tuhan terus menaungi kehidupan kita. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, mari kita semuanya. Haleluya. Boleh kita berikan salam kiri kanan satu dengan yang lainnya. Nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari. Haleluya. Oh glory. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit,
Yesus Kristus dialah pada segala raja. Tuhan setia, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya, hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mas lalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saudara. Kini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat pujian yang berkata bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Inilah kami Tuhan. Bentuklah seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu, jadilah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena Engkau sendirilah firman hidup itu. Engkau sendirilah kekuatan itu. Engkau sendirilah kekuatan itu. Engkau sendirilah segala-galanya ya Tuhan, yang mampu menghidupkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, apapun yang menjadi isi hati-Mu pada saat pagi hari ini, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami boleh dengar ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang memungkiri kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tahu di hari-hari ini adalah jahat, hari-hari di mana hari-hari terakhir ya Tuhan, sebelum kedatangan-Mu kali yang kedua. Dan kami ada di masa-masa itu untuk kami boleh bijaksana ya Tuhan, bijaksana hidup di hari-hari ini. Dan pegangan kami adalah kebenaran firman-Mu. Inilah hukum yang sejati. Inilah hukum yang memerdekakan kami. Inilah hukum yang menguatkan kehidupan kami, yang bisa menjamin kami untuk hidup yang kekal.
Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau keraskan hati kami. Kami enggak mau pakai akal budi dan pikiran kami semata yang menjadi kebenaran kami sendiri. Tetapi biarlah kami mau menaklukkan diri kami, membawa hidup kami ini tunduk kepada otoritas firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa dibaharui di dalam hari-hari kami saat ini ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau rindukan bagi kami. Pengudusan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu yang dinyatakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Engkau bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk kami boleh dengar firman Tuhan, memampukan kami untuk kami mengerti, terlebih kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala bentuk kuasa kegelapan sudah dihalaukan dalam nama Yesus. Kehidupan kami merdeka dan siap untuk terima berkat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengarkan. Semuanya akan diberkati, dan semuanya kami akan menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Karena inilah firman kehidupan yang bisa menguatkan kita, menjamin kehidupan kita, untuk kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Kalau minggu lalu kita sudah lihat, kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang bahwa hari-hari ini kita harus hidup dengan bijaksana karena hari-hari ini adalah jahat. Sehingga bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita hari-hari ini adalah penting saudara. Puji Tuhan, pada saat kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan kami berikan untuk ibadah ini yaitu dipanggil, dipilih, setia sampai akhir. Dipanggil, dipilih, setia sampai akhir. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22. Saudara yang terkasih bisa buka Alkitab kita masing-masing yang ada di rumah. Injil Matius pasal yang ke-22. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kami akan bacakan bagi kita semuanya tentang firman ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kami akan bacakan Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saudara-saudara yang terkasih boleh simak masing-masing di Alkitab saudara. Perjamuan tentang perjamuan kawin, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana dan untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara,
Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikat kaki dan tangannya dan campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat yang ke-14, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Ayat yang terakhir menjadi pokok dari apa yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya pada saat pagi hari ini, bahwa saya akan ulangi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari kisah ini, sebelum kita nanti masuk dalam konteks dari pembahasan kita, saya akan mereview supaya memudahkan kita untuk kita boleh melihat alur cerita dari apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk supaya murid-muridnya mengerti bahwa kerajaan surga digambarkan seperti seorang raja yang mau mengadakan sebuah perjamuan kawin. Dan dia mengundang orang-orang yang dia tetapkan untuk diundang. Namun ternyata di dalam kisah ini ada hal yang menarik sudah terjadi. Dan ternyata orang-orang yang diundang yang pertama itu tidak menghiraukan undangan yang ada. Sehingga kemudian pada kesempatan yang pertama raja ini kembali lagi. Katakan kepada mereka bahwa semuanya sudah tersedia. Aku sudah menyembelih hewan-hewan ternakku, semuanya perjamuan sudah siap. Tetapi apa yang terjadi? Respon yang sama terjadi kepada orang-orang yang diundang ini. Bahkan ada yang lebih parah, saudara. Dengan acuh tak acuh, dengan tidak mengindahkan undangan dari sang raja, mereka mengabaikan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang melakukan usahanya, pergi kepada usahanya, bahkan ada yang ekstrim. Hamba-hambanya ditangkap, dipukuli, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Wow, ini sesuatu yang menarik dalam apa yang Tuhan buat lewat perumpamaan ini. Sehingga membuat kita berpikir, kenapa seperti itu? Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Kenapa orang-orang ini menolak undangan dari sang raja? Raja loh yang mengundang, bukan orang-orang biasa. Dan yang diundang pasti ini orang-orang yang punya kedudukan spesial, karena yang mengundang raja, saudara. Tetapi kalau kita lihat dari kisah ini, ternyata tidak ada respon yang baik dari orang-orang yang diundang itu. Malahan mereka acuh tak acuh, tidak mengindahkan sama sekali apa yang disampaikan oleh sang raja. Sehingga apa yang dilakukan oleh sang raja ini begitu tegas dan keras kepada orang-orang yang membunuh hamba-hambanya, pada orang-orang yang kemudian menganiaya. Raja ini katakan, hancurkan mereka, bunuh mereka, karena mereka tidak mengindahkan. Saya yakin dalam perumpamaan ini kalau secara manusia pasti ada kekecewaan yang terjadi di dalam hati sang raja. Karena setiap orang yang mempunyai hajat, sering diungkapkan seperti itu, setiap orang yang punya hajat pasti rindu undangannya diresponi dengan benar. Karena itu bentuk doa restu, saudara. Karena itu bentuk respon yang baik. Kehadiran dari orang-orang yang diundang itu membawa sebuah restu, membawa sebuah sukacita. Tetapi bagaimana ketika orang-orang yang diundang ini tidak mengindahkannya? Tentu ada sebuah kesedihan yang terjadi di dalam hati sang raja. Kita bisa melihat ini, kita bisa membayangkan hal ini, saudara.
Nanti kita akan lihat bagaimana apa yang menjadi pokok dari perumpamaan ini bagi kita semuanya. Makna-maknanya yang terkandung, karena ini sangat luar biasa bagi kita semuanya untuk mengingatkan kita bahwa di hari-hari yang akan kita lewati, yang akan kita tempuh ke depan, itu bukan hari-hari yang semakin baik, saudara. Alkitab katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat seperti firman yang sudah kita dengar minggu lalu. Beroleh hikmat kebijaksanaan itu adalah sangat penting hari-hari ini. Oleh sebab itu kami menegaskan lewat kebenaran firman yang akan kami sampaikan oleh perumpamaan ini, biar kita sama-sama terus mau belajar, mengintrospeksi diri kita, supaya kita semakin disempurnakan, semakin disucikan, semakin dipisahkan, dikuduskan. Karena pengudusan itu adalah pemisahan, menjadi milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu dari lanjutan dari cerita ini, ketika sudah dihukum orang-orang yang kemudian menolak, raja ini berkata, kalau begitu, hai hamba-hambaku, saya bahasakan sendiri, pergi ke setiap jalan-jalan. Kalau kamu ketemu orang, undang mereka semua, bawa karena perjamuan kawin sudah tersedia. Akhirnya hamba-hamba Tuhan itu turun. Semua orang disuruh mereka untuk ikut dalam perjamuan itu. Ya orang baik, ya orang jahat, semuanya. Lalu penuhlah ruangan itu, acara perjamuan itu dengan orang-orang yang sudah diundang. Yang dari orang baik, ada orang jahat juga. Nah, ini kita bisa simak seksama, saudara, supaya nanti kita bisa pahami apa artinya seperti ini. Nah, dan kemudian setelah mereka diundang, mereka masuk. Dan saat acara berlangsung, raja mulai datang melihat tamu-tamu yang ada. Hatinya senang. Wis, penuh jamuanku, penuh acaraku. Cuman ada satu peristiwa yang sangat unik di tengah acara itu. Apa, saudara? Itu raja itu menemukan ada orang yang gak pakai pakaian pesta. Aneh ya, saudara. Padahal saya yakin kalau misalnya ada sebuah pesta, setiap orang mempersiapkan diri untuk berpenampilan yang terbaik. Karena kalau kita lihat di dalam acara-acara perkawinan yang kita biasa hadiri, orang-orang selalu berusaha untuk menampilkan sebuah pesona yang anggun, gagah, dengan pakaian-pakaian yang dipersiapkan dengan begitu rupa, supaya menunjukkan nggak asal-asalan. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang compang-camping, kan nggak layak, nggak bagus. Ini acaranya pesta. Nah begitu juga dalam perumpamaannya ini yang Tuhan nyatakan. Ada di tengah-tengah acara itu orang yang kedapatan, dan raja ini sendiri yang pergoki, dia nggak pakai pakaian pesta. Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa masuk ini orang nggak pakai baju pesta, dan juga bagaimana dia bisa masuk ke dalam acara itu? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Masuk dari mana? Kalau masuk dari pintu, pasti akan dilihat dari hamba-hamba dari raja ini. Kamu gak pakai baju pesta? Kamu mau kemana? Pasti akan ditanya. Nah ini kalau bisa masuk, dia pasti lewat tempat lain, lewat jalan lain. Dan ini ada artinya, saudara. Tetapi dari sini kita bisa lihat alurnya dari kronologi kisah yang dinyatakan. Nah, kemudian ketika raja itu melihat orang itu, lalu dia menyuruh hamba-hambanya, ikat, buang, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan kemudian diakhiri dengan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, dari seluruh kronologi yang ada, kita bisa melihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari kisah ini. Apa yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa ada sebuah proses dari
undangan yang Tuhan berikan, memberikan kita pengertian bahwa yang pertama, kalau saya bisa sarikan di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan, yang menjadi penting bagi kita semuanya, yaitu yang pertama, itu kisah ini menunjukkan sebuah proses, yaitu apa? Proses seleksi, proses penyaringan. Ada beberapa tahap dan ini semuanya natural. Kenapa saya katakan natural? Karena melibatkan respon kesadaran manusia secara utuh dan respon dari manusia itu sendiri. Jadi orang yang diundang itu orang-orang yang sadar, saudara. Orang-orang yang benar-benar secara jasmani sadar. Dan masalahnya adalah mereka yang pertama, kalau kita sudah baca tadi, mereka tidak memiliki respon yang benar. Dari sekian banyak orang yang diundang, dari golongan-golongan yang pertama yang mendapat bagian ini, mereka tidak meresponi dengan baik. Tidak mengindahkannya. Di dalam ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Bahkan ketika undangan itu dinyatakan, sampaikan kepada mereka, mereka dengan alasan yang mungkin natural juga. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi untuk mengurus usahanya. Ini merupakan proses seleksi dari apa yang Tuhan nyatakan. Jadi semuanya ini ada Tuhan menunjukkan sebuah proses. Bagaimana kita belajar bahwa dari setiap undangan Tuhan, bahwa ada orang-orang yang kemudian merespon dengan salah. Dan ini sebenarnya juga terjadi secara rohani bagi kita yang hari-hari ini ada. Proses seleksi, undangan hadir, dan yang diundang merupakan orang-orang yang spesial, saya yakin itu. Tapi orang-orang ini gak meresponi dengan benar, gugur mereka. Mereka masuk dalam kategori orang yang gugur. Selanjutnya, proses seleksi selanjutnya. Sesudah itu ia berkata, ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan ini tersedia, tetapi orang-orang yang diundang itu enggak layak pergi ke persimpangan jalan. Ada orang-orang yang kemudian karena tadi tidak yang pertama tidak mengindahkan, dan kemudian undangan yang kedua dinyatakan kepada setiap orang. Yang uniknya adalah tidak memandang latar belakang. Mau itu orang yang baik, mau itu orang yang jahat, semuanya dapat kesempatan. Ingat saudara, garis bawah ini. Kesempatan yang sama. Maka sebenarnya ini sangat penting bagi kita. Bahwa ini merupakan sebuah hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik, dengan seksama saudara. Yaitu ketika undangan itu hadir, itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan. Karena ini dinyatakan bagi orang yang tidak tanpa memperhatikan latar belakang. Karena kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-10, mengumpulkan, maka pergilah hamba-hamba itu mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, saudara. Semuanya yang mereka temui, masuk,
ada undangan, ada makan-makan, ada pesta. Ayo ikut. Siapa yang gak seneng kalau diundang? Tetapi gak hanya sampai di situ. Ada proses lagi. Ada proses seleksi lagi. Gak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Kesempatan sudah diberikan bagi setiap orang. Ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa undangan ini merupakan sebuah kesempatan. Karena tidak melihat latar belakang orang baik, orang jahat, pokoknya diundang. Siapapun yang mau meresponi, ingat. Yang pertama kita berbicara tentang respon yang benar. Dan yang kedua ini tentang kesempatan. Kesempatan yang sama. Kalau yang pertama kepada orang-orang yang khusus. Merupakan undangan yang memang layak memang diundang. Tetapi ternyata respon mereka salah. Mereka gugur. Dan yang kedua, ini berbicara tentang kesempatan. Undangan yang menjadikan waktu-waktu ini adalah kesempatan bagi kita. Karena gak melihat latar belakang kita. Semuanya boleh ikut masuk. Nah, untuk selanjutnya, ini yang penting saudara. Bagaimana sekarang pertanyaannya yang mungkin juga menggeliti hati saya. Bagaimana orang-orang yang tadi diundang dengan berbagai macam latar belakang, mereka bisa ikut pesta. Dan kemudian ada diselingi dengan sebuah peristiwa yang menarik tadi. Ada orang yang yang kedapatan nggak pakai baju pesta. Ini bagaimana? Nah, ternyata seperti ini. Untuk masuk di dalam acara itu, ternyata sang raja mempunyai ketentuan atau aturan. Nah, aturannya apa? Boleh kesempatan diberikan, semua kalangan boleh dapat kesempatan, boleh masuk dalam undangan. Tapi yang pertama dari kejadian yang kemudian ada di dalam kisah ini, kita bisa berpikir bahwa ketentuannya adalah yang pertama, orang yang ikut di dalam pesta itu harus lewat pintu. Nah, kalau kita bisa melihat, kalau di pintu berarti ada hamba-hambanya yang jaga di situ. Proses screening. Kamu undangan dari mana? Oh, saya dari sini. Oke, masuk. Sudah lihat pakai baju pesta enggak? Oke, masuk. Yang kedua adalah setiap yang masuk harus pakai baju pesta. Ya, setiap mereka yang masuk ini dilihat oleh hamba-hambanya ini. Masuk. Oh, mereka layak. Karena mereka mengikuti aturan, mengikuti ketentuan yang ada, makanya bisa masuk. Tapi herannya, kok ada yang gak bisa pakai baju pesta? Berarti pertanyaannya adalah, jawabannya adalah, dia ini masuk gak lewat pintu. Saya kemudian mencari, jadi lewat mana ya kalau yang gak lewat pintu ya? Akhirnya saya menemukan, kita bisa buka di dalam Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mereka menyerbu ke dalam kota mereka. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Jadi, kalau kita bisa melihat ayat ini, itu mereferensikan bahwa orang yang ditegur kedapatan sama raja ini di dalam pesta tapi nggak pakai baju pesta, dia ini pencuri, saudara.
Karena pertama, nggak pakai baju pesta. Terus yang kedua, masuk nggak lewat pintu. Karena kalau lewat pintu, kalau dia nggak pakai baju pesta, pasti ketahuan. Kamu nggak pakai baju pesta, nggak boleh masuk. Kalau bisa masuk berarti dia lewat jendela. Dan orang yang lewat jendela, dalam ayat ini, di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan bahwa mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Jadi ada kebiasaan zaman dulu, orang-orang yang pencuri-pencuri itu masuknya lewat jendela. Makanya langsung dihukum. Udah ketahuan, udah pasti, ini pencuri pasti. Enggak melalui jalan yang sudah ditentukan. Syaratnya. Syarat yang ditentukan, yaitu melalui pintu dan juga harus berpakaian pesta. Nah, ini semuanya merupakan sebuah gambaran dan sebuah proses seleksi dari kehidupan kekristenan kita. Ini yang sangat penting bagi kita. Bukan saja ini berbicara tentang orang-orang yang diberikan kesempatan untuk kemudian ikut Yesus secara baru. Tapi sebenarnya ini merupakan sebuah proses seleksi yang terus continue bagi orang-orang yang juga sudah notabene anak-anak Tuhan. Karena ini proses seleksi. Karena orang-orang yang ada di dalam itu, yang sudah ikut pesta itu, di dalamnya supaya bisa masuk di sana itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada aturan-aturannya. Enggak bisa sembarangan, saudara. Dan orang-orang yang memenuhi syarat, merekalah yang menjadi pilihan. Orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipanggil, sudah dipanggil karena undangan itu, merespon dengan benar. Kalau enggak merespon dengan benar, gugur. Merespon dengan benar, mereka masuk. Dan sebelum mereka masuk, mereka harus sadar bahwa ada aturannya. Yaitu bahwa setiap orang yang masuk harus melalui pintu. Nah, kalau berdasarkan Alkitab, pintu itu adalah Yesus sendiri. Tuhan berkata, akulah pintu. Gak ada yang lain. Akulah pintu, Tuhan bilang. Gak ada yang lain. Sehingga kalau yang gak masuk melalui pintu, maka dia bisa dikatakan masuk lewat jendela. Dan orang yang masuk lewat jendela, dia pencuri. Karena ada banyak nanti, saudara, orang-orang yang mau ikut perjamuan tetapi gak mau masuk melalui jalan dan memakai perlengkapan yang semestinya. Banyak. Ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran rohani bagi kita anak-anak Tuhan. Yang pertama, pintu itu adalah Yesus sendiri. Terus yang kedua, baju pesta itu adalah gambaran dari perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang mencerminkan perubahan. Artinya apa? Ini merupakan sebuah proses seleksi yang Tuhan sudah tetapkan menurut kedaulatannya. Jadi jangan bangga. Jadi jangan bangga kita yang sampai saat ini mungkin jangan berbangga dulu karena perjuangan kita masih harus kita lewati beberapa tahap. Belum endingnya. Oleh sebab itu kita nggak bisa berbangga diri. Yang penting aku sudah kenal Yesus. Tetapi di sini ada kriterianya, saudara. Lewat pintu dan berpakaian pesta. Ini makna rohani yang begitu dalam. Lewat pintu harus melalui Tuhan. Yesus dasar. Mau kepada Bapa, akulah jalan, Tuhan bilang. Akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Yesus katakan seperti itu. Tidak ada nabi-nabi lain
yang bisa mengikrarkan diri seperti itu. Ketika kita memiliki itu, oke, tahap yang pertama. Yang kedua, ini merupakan sebuah implementasi dari sebuah perubahan hidup. Karena kalau orang yang sudah memutuskan untuk ikut dan bisa masuk ke dalamnya, maka kalau dia tidak memenuhi spesifikasi yang ada, yang sudah ditetapkan aturannya, maka dia nggak bisa masuk, saudara. Pakaian pesta menunjuk adalah perbuatan kita yang mencerminkan perubahan-perubahan hidup. Waktu kita lahir baru, sudah dibenahi, perbuatan-perbuatan kudus, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kebenaran. Kita berpakaian itu, layak baru masuk. Kalau tidak, artinya apa? Bahwa untuk masuk dalam perjamuan itu, kita harus berubah. Kita harus berubah. Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan percaya Tuhan, oke, good. Tetapi Tuhan mau lebih dari itu, bahwa pakaian kita itu pakaian pesta. Perbuatan-perbuatan kita merupakan perbuatan-perbuatan yang sudah diubahkan. Perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan yang melambangkan, yang mencerminkan kekudusan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga ini merupakan sebuah proses seleksi. Dari perumpamaan ini Tuhan mau, intinya adalah seleksi, saudara. Nggak cukup percaya Yesus. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita berubah. Supaya tidak kedapatan pakaian kita bukan pakaian yang pesta. Kalau kedapatan seperti itu, siap-siap, saudara. Sekalipun kita maksa masuk, aku udah percaya Yesus, bosan lagi, itu omongan kita dah. Karena nggak mungkin orang-orang yang ada di dalam itu, yang tidak berpakaian pesta, yang tidak ikut aturan, itu bisa masuk di dalam perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi kita menyadari kondisi kita hari-hari ini, bahwa Tuhan rindu ketika kita percaya sama Tuhan, saudara, yang Tuhan rindukan bahwa setiap kita itu mengalami perubahan, mengalami transformasi, mengalami pembaharuan. Karena kalau kita nggak ngalami pembaharuan, nggak ngalami perubahan, transformasi dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita nggak layak, saudara, untuk masuk dalam perjamuan anak domba. Ini sangat penting. Dan inilah yang hari-hari ini Tuhan tekankan kepada kami, yang Tuhan sampaikan, bahwa sebenarnya kita ini semuanya masa seleksi. Seperti yang pernah kami dapat waktu pas doa pencurahan penyusulan Roh Kudus. Memperingati malam yang kedua, Tuhan bilang ini masa penampian. Aku mencari orang-orang yang benar-benar mau diubahkan, yang mau mengubah diri, yang mau berubah. Memang gak gampang, saudara. Pasti ada pergumulan, pasti ada tantangannya. Tetapi kita percaya, kalau kita mau sungguh-sungguh meresponi ini, maka apapun harga yang harus kita bayar, kita pasti gak akan main-main. Kita pasti mau berubah, saudara. Karena siapa yang diantara kita mau ketinggalan nanti ketika ada pengangkatan, ketika ada penyingkiran? Semuanya pasti gak mau. Tetapi harga yang harus kita bayar adalah perubahan ini. Karena itulah dua aspek yang sangat penting yang Tuhan tekankan sebagai sebuah proses seleksi yang hari-hari ini terus Tuhan nyatakan di hadapan setiap anak-anak Tuhan. Supaya kita kedapatan layak. Kita masuk melalui pintu, bukan jendela. Kita masuk dengan berpakaian pesta, bukan tidak dengan berpakaian pesta. Ini penting, saudara. Hal yang kedua, dari sebuah proses seleksi ini, hal yang kedua, undangan pesta ini
dalam perumpamaan ini memiliki makna kekinian. Maksudnya apa? Ini kan berbicara tentang kerajaan surga. Artinya dalam proses berjalannya waktu, ketika ini disampaikan, maka ini ya untuk hari ini juga. Jadi bukan ini 2000 tahun yang lalu disampaikan, ya itu sudah waktu 2000 tahun yang lalu, tidak. Tapi firman ini adalah memiliki juga makna kekinian yang secara rohani, bahwa undangan yang Tuhan nyatakan bagi kita itu merupakan undangan yang harus kita responi dengan benar setiap hari. Setiap hari kita responi dengan benar. Bagaimana? Undangan Tuhan itu banyak macamnya, saudara. Ibadah itu undangan Tuhan. Berdoa itu undangan Tuhan. Membaca firman itu undangan Tuhan. Yang tujuannya apa? Tuhan setiap hari demi hari. Kalau kita lihat di dalam Amsal atau dalam kitab Pengkhotbah, itu dinyatakan hikmat mendirikan rumahnya, pasal yang ke-7 kalau enggak salah, atau pasal yang ke-9, saya lupa. Hikmat mendirikan rumahnya, hikmat berseru-seru. Hidanganku sudah tersedia, semuanya sudah tersedia. Mari datang yang kepadaku yang tidak berpengetahuan, yang tidak berpengalaman, datang. Undangan. Artinya apa? Setiap hari Tuhan datang dengan undangan-undangannya. Bahkan kita paham dan tahu bersama, undangan Tuhan yang sangat nyata itu adalah firman yang, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu undangan Tuhan. Bapa di surga setiap hari, Yesus setiap hari mau mengadakan perjamuan bagi kita. Karena semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap, semuanya yang luar biasa yang mulia, itu disediakannya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita responi dengan benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mungkin awal-awalnya kita meresponi dengan benar. Oh iya, aku mau. Tapi dalam berjalannya waktu agak berkurang. Ingat saudara, tentang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ini merupakan sebuah seleksi. Seleksi ini berjalan terus. Jadi bukan hanya waktu ketika orang yang belum kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Tetapi juga kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Karena berjalan terus dia, seleksi ini. Artinya apa? Tuhan mau kita setia. Amin. Tuhan rindu kita setia. Mempertahankan dan meresponi undangan-undangan yang setiap hari Tuhan nyatakan kepada kita itu dengan benar. Karena kalau kita lihat dari konteksnya di sini, ada yang diundang. Aduh, aku sibuk. Aku mau ke ladang dulu. Artinya pekerjaannya menghambat itu. Undangan ada, aku mau ngurus usahaku dulu. Atau ketika ditegur oleh hamba-hamba Tuhan. Kamu ingat, Tuhan itu mau memulihkan. Tuhan itu rindu untuk memberkati. Tuhan itu ayo datang ibadah, datang ke gereja. Setia dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Ada yang malah marah. Wah, kan sering terjadi seperti itu. Ada orang yang kemudian ditegur malah marah, saudara. Malah menganiaya hamba-hamba Tuhan mungkin secara verbal. Atau orang-orang yang kemudian diutus untuk menyampaikan undangan-undangannya Tuhan, tapi kemudian tidak. Jadi ini penting. Kita sekarang berjalan menuju final. Tuhan rindu kita punya respon yang benar. Karena ini proses seleksi. Dan itu terus terjadi sampai selesai. Oleh sebab itu ada ayat yang menjadi penutup bagi kita semuanya. Dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14.
Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, dipilih, dan yang setia. Jadi pertama kita dipanggil jadi anak Tuhan, responi dengan benar. Terus yang kemudian kita dipilih untuk bisa masuk dalam perjamuannya Tuhan, responi. Tapi ada hal yang paling penting untuk menjamin kelangsungan kita dalam kekekalan, yaitu kita harus setia, saudara. Setia sampai mati. Setia sampai selesai. Puji nama Tuhan. Biarlah kita memiliki karakter ini, supaya kita bersama-sama nanti dalam kekekalan kita bisa bertemu kembali, saudara. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, Kau sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengerjakan yang indah, yang mulia bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dari firman yang kami dengar, saat-saat hari ini, yang hari-hari ini yang Tuhan nyatakan adalah jahat, biarlah kami hidup dengan bijaksana. Seleksi terus bergulir. Tidak cukup sampai dipanggil, tidak cukup sampai dipilih, tetapi kami harus setia sampai akhir. Di mana banyak umat-umat-Mu yang mungkin gugur, Tuhan, meninggalkan iman mereka yang kami dengar. Tapi biarlah kami, Tuhan, umat-Mu khususnya, setiap orang yang mendengar ini, biarlah kami mempertahankan iman kami, setia, berpegang teguh kepada apa yang sudah kami terima sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari. Puji Tuhan, saya terkasih, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan saudara terkasih, siapkan seluruh kemampuan kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, khususnya seluruh persembahan-persembahan kita. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh kumpulkan persembahan tiap-tiap keluarga. Kemudian juga perpuluhan yang juga ingin kita serahkan kepada Tuhan, dikumpulkan dulu atau boleh diserahkan langsung kepada kami. Dan nanti setelah yang dikumpulkan setelah kita ibadah langsung, nanti boleh diserahkan juga untuk persediaan kas gereja kita. Nah, kemudian kami sampaikan juga bahwa ibadah kita, kita doakan saja, rencana nanti kita akan ibadah langsung itu adalah pada pertengahan bulan Juli. Jadi kita doakan supaya perkembangan penyakit ini bisa mereda dan kalau bisa Tuhan sudah pulihkan ya, sehingga kita tidak was-was dalam kita pergi keluar dari rumah, terlebih pada saat kita beribadah ya. Jadi memang kita harus perlu hikmat dan juga kita mendukung dari program pemerintah. Sekali lagi saya terkasih, jangan berkecil hati kalau pada saat-saat ini kita masih belum bisa bertemu,
kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kediaman kita, atau dimanapun kita berada, itu yang menjadi hal utama dalam ibadah. Kita adalah sebagai baitnya, maka dia pemilik baitnya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh persembahan kita, dan Tuhan memberkati seluruh perpuluhan yang telah kita kembalikan untuk Tuhan. Dan mari sama-sama kita jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu lagu, yaitu Terima Kasih Yesus. Haleluya. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ampuni kalau ada di antara kami yang belum bisa memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, keluarga kami dimanapun mereka berada. Yang sakit sembuhkan, memberikan kekuatan, yang punya masalah persoalan selesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari Engkau. Tarik dengan cara dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan-pergumulan kami, pergumulan rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau sediakan yang terbaik bagi kami, dan berdoa untuk orang tua, di mana kami diberi kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Berkati juga. Kami berdoa untuk negara kami ini Tuhan. Kau izinkan terjadi masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan masalah kesehatan. Tapi kami percaya melalui pemimpin yang Kau sudah tunjuk, yaitu Bapak Presiden dan seluruh pembantu-pembantunya, gubernur, wali kota, dan bupati, camat, sampai kepada tingkat pemerintahan terendah. Kami percaya Engkau akan berikan hikmat, akal budi, otoritas dan wibawa-Mu sehingga mereka mampu membawa masalah yang terjadi di negara kami dapat terselesaikan. Kami akan melihat karya-Mu yang luar biasa di negara kami ini untuk menjadi lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa juga Tuhan untuk garda terdepan, yaitu para medis yang sedang menangani seluruh orang-orang yang sedang sakit, khususnya sakit corona. Kami percaya Engkau akan terus bentengi mereka dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka mampu dan sanggup memberikan pelayanan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, mereka adalah perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan mujizat-Mu. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit atau di mana saja pada saat ini, yang terinfeksi. Engkau akan menolong mereka, khususnya setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kesanggupan. Pada satu ketika mereka akan mengalami kemenangan, dan kami percaya adalah saatnya mereka akan mempertambahkan kesaksian-kesaksian bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami pada 1 minggu ke depan. Kami juga percaya berkat-Mu akan melimpah atas kami. Dan kami percaya juga bahwa Engkau akan terus memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat. Itulah sebabnya saudara terkasih kita,
mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua dan selamat siang.